bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu kan? Nah, di masa pandemi ini seharusnya kita tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan, dan kita harus menjaga protokol kesehatan dan selalu sedia hand sanitizer. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sumber sejarah. Nah, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari sumber sejarah menurut beberapa tokoh. Yang kedua adalah jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk. Dan yang ketiga adalah jenis sumber sejarah berdasarkan sifat. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian sumber sejarah. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Jadi, menurut Muhammad Yamin sendiri, sumber sejarah merupakan suatu benda, hasil dari suatu kebudayaan. Contohnya saja benda megalitikum, seperti dolmen, sarkofagus, menhir, dan yang lain. Nah, itu merupakan sumber sejarah jika menurut Muhammad Yamin. Nah, yang kedua, Ibu menyajikan pendapat dari Sidi Ghazalba. Nah, menurut beliau, sumber sejarah ini merupakan warisan yang berbentuk lisan, tertulis, maupun visual. Nah, jadi menurut Sidi Ghazalba, warisan yang berbentuk tertulis, lisan, maupun visual itu merupakan sumber sejarah. Nah, dan yang terakhir adalah menurut Muhammad Ali. Nah, menurut Muhammad Ali ini, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai sumber pada sejarah pada masa purba hingga sekarang. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, segala sesuatu yang terjadi pada peristiwa tersebut. Contohnya saja pada peristiwa G30 SPKI, di mana pada peristiwa tersebut ada orang pada masa itu mencatat catatan harian. Nah, itu termasuk pada sumber sejarah. Lalu di sini Ibu memaparkan mengenai gambar teks proklamasi. Nah, dapat kita lihat bahwa teks proklamasi itu juga termasuk sumber sejarah. Nah, di bawah teks proklamasi ini juga ada gambar kapak lonjong. Nah, di mana telah Ibu jelaskan tadi bahwa hasil dari kebudayaan menurut Muhammad Yamin. Nah, di sini kapak lonjong juga merupakan hasil dari kebudayaan pada masa praaksara. Nah, jadi dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Nah, yang selanjutnya ada jenis dari sumber sejarah. Mungkin ada yang tahu jenis dari sumber sejarah berdasarkan bentuknya? Jika ada yang tahu, bisa angkat tangan. Ada berapa? Nah, ya benar, ada 3, yaitu yang pertama, tertulis. Sumber tertulis. Sumber tertulis ini adalah sumber sejarah yang dapat kita baca melalui tulisan-tulisan, biasanya berasal dari media batu ataupun kertas. Nah, mungkin ada yang tahu contoh dari jenis sumber tertulis yang bermedia melalui batu. Mungkin ada yang tahu? Nah, iya benar, prasasti. Prasasti ini merupakan sumber sejarah tertulis yang bermedia batu. Nah, untuk yang bermedia kertas, mungkin ada yang tahu? Tadi di depan sudah dipaparkan gambar mengenai sumber sejarah tertulis dan berupa media kertas. Nah, iya, teks proklamasi. Nah, dapat kita lihat bahwa teks proklamasi merupakan sumber sejarah tertulis yang pada zaman dahulu, yang pada tahun 1945 digunakan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu merupakan sumber sejarah tertulis yang bermedia kertas. Bentuk jenis sumber sejarah yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Nah, ya, sumber lisan. Nah, mungkin kalian ada yang tahu sumber lisan itu sumber yang seperti apa sih?
Nah, jadi sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari penuturan pelaku sejarah itu sendiri ataupun saksi dari peristiwa sejarah. Nah, di mana sumber lisan itu sehingga dapat didapatkan melalui pelaku sejarah ataupun saksi sejarah. Nah, mungkin ada yang tahu contoh dari sumber lisan? Nah, iya benar. Jadi seumpama kalian melakukan penelitian sejarah mengenai masa Orde Baru. Nah, jadi kalian harus menemui orang yang hidup pada masa Orde Baru. Contoh lainnya, kalian meneliti peristiwa G30 SPKI. Nah, pada saat itu di mana kalian harus mencari narasumber, yaitu pelaku ataupun yang menyaksikan peristiwa G30 SPKI itu untuk diwawancarai. Nah, hasil penuturan pelaku ataupun saksi sejarah itu merupakan dari sumber sejarah, sumber lisan. Nah, yang selanjutnya adalah sumber benda. Nah, ada yang tahu sumber benda itu sumber yang seperti apa sih? Nah, mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi sumber benda ini merupakan sumber sejarah yang berupa benda yang dapat kita lihat, dapat kita raba, dan dapat kita raba teksturnya. Kita lihat fotonya, kita lihat bendanya. Nah, di mana sumber benda ini merupakan sumber sejarah yang biasanya juga digunakan sebagai penelitian sejarah. Nah, contoh lainnya adalah dolmen. Nah, dolmen ini merupakan benda peninggalan dari zaman megalitik. Nah, jadi dari benda tersebut kita mengetahui bahwa sumber sejarah juga dapat berbentuk sebagai benda. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, jadi pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis sumber sejarah berdasarkan sifat. Ada yang tahu ada berapa? Nah, ya benar, ada 3 jenis sumber sejarah berdasarkan sifat. Apa saja? Jadi sumber sejarah berdasarkan sifat itu ada 3, yaitu yang pertama sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder, dan yang ketiga ada sumber tersier. Nah, di mana sumber primer ini mungkin ada yang tahu lebih akurat mana dari ketiga sumber tersebut? Nah, benar, adalah sumber primer. Kenapa sumber primer? Karena sumber primer ini merupakan sumber dari orang tangan pertama. Nah, kenapa kok gitu? Nah, sumber primer ini merupakan sumber yang berasal dari pelaku ataupun saksi dari sejarah. Nah, contoh sumber primer berbentuk lisan. Kalian mewawancarai pelaku sejarah G30 SPKI. Nah, itu merupakan sumber lisan primer. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Nah, mungkin ada yang memberikan contoh mengenai sumber primer. Ayo, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Nah, ya benar. Jadi contoh lain dari sumber primer yaitu yang tadi, naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi ini juga merupakan sumber primer peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini paham mengenai sumber primer? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini merupakan sumber yang bukan dari penuturan ataupun kesaksian sejarah pada masa itu.
Nah, jadi bukan dari orangnya langsung ataupun bukan dari orang yang mengalami peristiwa itu dan bukan dari saksi sejarah. Nah, contoh dari sumber sekunder ini adalah buku ataupun koran. Nah, di dalam koran tersebut kita tidak mendapatkan dari kesaksian sejarah itu sendiri. Nah, jadi peneliti lain melakukan penelitian itu lalu membuat artikel dan diterbitkan pada koran. Nah, namun pada koran tersebut itu bukan dari pelaku ataupun saksi sejarah. Nah, jadi koran dapat dikatakan sebagai sumber sekunder. Mungkin ada contoh lain, ada yang tahu contoh lain dari sumber sekunder? Nah, benar, laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini juga merupakan sumber sekunder. Karena apa? Karena bukan berasal dari kesaksian ataupun orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, jadi kalian paham perbedaan antara primer dan sekunder? Jadi bedanya adalah kalau primer itu berasal dari orang pertama ataupun orang yang mengalami peristiwa sejarah itu ataupun yang menyaksikan peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder itu merupakan sumber yang berasal dari tangan kedua atau melalui penelitian-penelitian sejarawan ataupun ilmuwan lain sehingga mendapatkan suatu fakta-fakta sejarah yang dibukukan ataupun ditulis oleh peneliti tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sumber tersier, di mana sumber tersier ini merupakan tulisan dari seseorang peneliti, namun beliau tidak meneliti langsung pada tempat ataupun kejadian tersebut. Nah, jadi mereka mengumpulkan teori-teori ataupun hasil penelitian orang lain itu dalam suatu buku. Nah, mungkin ada yang tahu contohnya apa ya kira-kira? Nah, benar. Contohnya adalah buku Indonesia dalam Arus Sejarah jilid 1 hingga 8. Nah, buku ini merupakan buku yang diteliti oleh peneliti atau sejarawan di mana mereka tidak terjun langsung pada tempatnya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, kita dapat membedakan antara sumber primer, sekunder, maupun tersier? Bisa ada yang membedakan? Ya, silakan. Iya, benar. Nah, jadi sumber primer merupakan sumber yang berasal dari orang yang mengalami peristiwa itu sendiri ataupun saksi dari peristiwa sejarah. Nah, sedangkan sumber sekunder ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian seorang sejarawan lalu ditulis dan namun mereka juga melakukan observasi langsung. Nah, sedangkan untuk sumber tersier adalah sumber yang berasal dari penelitian-penelitian sejarawan, namun sejarawan tersebut tidak melakukan penelitian secara langsung. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Baik, materi pembelajaran akan Ibu simpulkan, maka kesimpulannya yaitu sumber sejarah merupakan suatu yang berbentuk tertulis, lisan maupun visual yang dapat membuktikan suatu peristiwa sejarah. Nah, di mana sumber sejarah itu terdapat dua jenis, yaitu yang berdasarkan bentuk dan berdasarkan sifat. Nah, untuk yang berdasarkan bentuk itu ada 3, yaitu tertulis, lisan, dan benda. Sedangkan untuk sumber sejarah yang
yang berdasarkan bentuk itu ada 3 juga, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Nah, jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan maupun pembelajaran kalian. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi ini, dan jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Baik, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.